salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ijo-ijo benderane NU, lambang jagat simbole NU, bintang songo lambange NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia, dan masih bersama dengan saya Woro. Saat ini saya dan tim Warta Jawara berkesempatan untuk berkunjung ke Padepokan Perguruan Pencak Silat Satria Perkasa Sejati, atau yang juga dikenal dengan Pencak Silat Saperti, yang berada di Komplek Masjid Tambak Penyon, tepatnya di Jalan Raya Jenangan Ngebel, Dusun Sewelut, Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Perguruan Pencak Silat Saperti ini merupakan salah satu perguruan pencak silat yang berasal dari Kabupaten Ponorogo yang tergabung dalam PSNU Pagar Nusa. Seperti apa profil dari perguruan pencak silat Saperti ini? Baik Sobat Jawara, saat ini saya sudah bersama dengan bapak-bapak pengurus dari perguruan pencak silat Saperti, yaitu dengan Mbah Sumarno, Sarjana Agama, yang merupakan guru besar Perguruan Pencak Silat Satria Perkasa Sejati Ponorogo. Lalu ada Kang Setio Widodo, Sarjana Sosial, selaku Ketua 1 Bidang Keorganisasian Perguruan Pencak Silat Satria Perkasa Sejati Ponorogo, serta Kang Wanto, Ketua 3 Bidang SDM Perguruan Pencak Silat Saperti Ponorogo. Dan setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau bertiga untuk mengetahui lebih dalam tentang perguruan pencak silat Satria Perkasa Sejati ini. Namun bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya
untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Iya, senang sekali kami sudah diberi kesempatan dan diperkenankan untuk mengulas tentang perguruan pencaksilat Satria Perkasa Sejati Ponorogo ini. Iya, mungkin bisa Mbah Sumarno ceritakan bagaimana sejarah berdirinya perguruan pencaksilat Satria Perkasa Sejati ini, Mbah. Monggo, Mbah. Begini. Setelah tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda, yaitu pada tanggal 28 Maret tahun 1830, dan di situ otomatis Pangeran Diponegoro mempunyai tentara, mempunyai prajurit. Nah, setelah tertangkapnya Pangeran Diponegoro, dari prajurit Pangeran Diponegoro itu kami menyembunyikan diri dan lari, dan salah satu prajurit Pangeran Diponegoro itu Mbah Ngali yang sampai hingga lari ke wilayah Ponorogo. Di Ponorogo Mbah Ngali itu akhirnya ketemu dengan Mbah Musman. Mbah Musman pada saat itu imam masjid Setono, imam masjid Bathara Katong. Nah, akhirnya Mbah Ali diambil menantu dari Mbah Musman itu. Akhirnya karena Mbah Ali itu Mbah Ali Usman, dia akhirnya babat tanah di sekitar Setono, yaitu di wilayah Asem Groyong, Asem Growong, Desa Japan, dan masuk ke Etan Kali. Sebelah timurnya Asem Growong yaitu Ororo, dan di sebelah timurnya lagi Keletan Sungai itu wilayah Sumbulan. Itulah ceritanya Mbah Ali. Nah, salah satu ciri khas tanda bukti bahwa Mbah Ali itu prajuritnya Pangeran Diponegoro memberi kode, yaitu dengan di lingkungannya ditanami dengan sawo kecil. Itu tanda bukti bahwa dia adalah seorang pejuang dan seorang prajurit Pangeran Diponegoro. Akhirnya Mbah Ali mempunyai anak 5. Di antara anak 5 itu yang termasuk keturunan sampai saya, yaitu Kiai Haji Murtado, disebut dengan Mbah Yai Haji Murtado, itu sebagai anak menantu dari Mbah Ali itu tadi. Nah, kelanjutan cerita, Mbah Ali menginstruksikan pada Mbah Murtolo, Yai Haji Murtolo itu di Sumbulan untuk dibangun masjid dan dibangun pesantren. Itu memang terbukti. Di situ dibangun pesantren sampai sekarang masih ada tanda buktinya, dan itu bukan omong kosong, tapi dari dosen-dosen STAIN banyak yang riset menelusuri sejarah pondok pesantren. Itu salah satu dosen STAIN yang kira-kira 1,5 tahun yang lalu dia mencari bukti di Sumbulan pada Mbah Salamun. Nah, Kiai Haji Murtolo itu mempunyai 8 anak. Salah satu dari 8 anak itu, yang anak pertama Mbah Maimunah itu istri, dan Mbah Maimunah itu bertempat di Nambangrejo, Sukorejo, Ponorogo sebelah barat. Dan adiknya Kiai Haji Nur itu kakek saya. Dan yang keempat Haji Ramli, Haji Yusuf, Haji Toyib yang berada di Jombang. Terus yang keenam itu Mbah Markamah putri. Terus yang ketujuh Mbah Maskamah itu juga putri. Yang terakhir Kiai Haji Takrir, itu yang terakhir. Nah, untuk meneruskan perjalanan
Kiai Haji Murtala itu diteruskan dengan oleh anaknya yang nomor 2 yaitu Kiai Haji Nur. Nah, di situ Kiai Haji Nur mempunyai anak 4 termasuk Mbah Salamun. Mbah Salamun kira-kira usia 5 tahun Mbah Haji Nur meninggal dunia. Akhirnya perjalanan pesantren tidak tahan lama, itu tinggal cerita. Dan runtuhnya pesantren itu saya juga sudah ingat, itu kira-kira sekitar tahun 69 pondoknya ambruk dirambah seperti itu. Nah, selain itu Kiai Haji Nur mempunyai anak 5 itu setelah meninggalnya Haji Nur kakek saya, itu Ibu Ngatirah istrinya Haji Nur itu menikah dengan adiknya Mbah Haji Nur yaitu Haji Yusuf. Akhirnya Mbah Salamun diasuh oleh Mbah Haji Yusuf, ayah tirinya, sebagai Pak Liknya, dan juga diasuh oleh Mbah Haji Idris. Mbah Haji Idris itu alamatnya Cekok, sebelah timurnya pabrik es. Disitulah Mbah Salamun dibesarkan dan belajar ilmu agama pada Mbah Yai Dasuki Cekok dan meneruskan pendidikannya di Mu'alimin Durisawu. Nah, otomatis Mbah Salamun diasuh oleh pamannya 2 itu, Haji Idris dan Haji Yusuf. Nah, Haji Yusuf adalah termasuk orang yang memiliki pencak silat tradisional dan dia juga menguasai dunia mistik atau bisa dibilang dukun atau dunia kanuragan gitu. Dari situlah ayah saya Mbah Salamun belajar apa itu yang pencak-pencak tradisional, sangat tradisional. Dan memang ciri khas orang perjuangan prajurit Diponegoro itu pasti memiliki apa itu sedikit banyak bela diri. Saya kembali ke Mbah Ali. Mbah Ali itu asalnya dari Demak. Setelah itu saya termasuk anak yang pertama, 6 bersaudara saya ini. Yang pertama anak Mbah Salamun itu yang pertama saya diberi nama Sumarno, dan adik saya Zainal Arifudin sebagai Kasun yang pertama di wilayah Pelarangan Kerajaan 1, yang ketiga itu Zainal Abidin di Banyuwangi, yang keempat yang kelima itu Marfi Ahnuddin itu juga sebagai pendidik SD, dan yang terakhir Zainal Hasanuddin, dan sampai sekarang dia bertempat tinggal domisili di Bogor. Dia juga seorang apa itu kesehatan mantri. Nah, yang satu itu adik saya pas itu meninggal, jadi saya menjadi saudara 6. Waktu kecil saya memang rumah saya di Sumbulan itu dikepung dengan sungai dan sangat curam bentuk sungainya. Jadi waktu kecil saya hidup di tengah kali dan tidak begitu banyak orang yang rumahnya di situ, karena sudah pindah. Nah, disitulah saya dididik oleh orang tua saya waktu kecil, dan waktu kelas 4 SD itu saya juga sudah ikut pencak silat yang namanya bantaran angin. Bantaran angin, dan guru saya waktu itu kelas 4 itu seragamnya putih bantaran angin itu Pak Slamet yang sekarang domisili di Surabaya, dan Mas Bambang yang sekarang kira-kira entah itu sudah meninggal atau belum, itu tempatnya di Pomaan Kecamatan Bulung. Itu sekarang masih ada, insya Allah kalau belum meninggal tuh Bambang waktu kelas 4. Tapi di bantaran angin saya nggak bisa selesai untuk itu. Akhirnya itu kan SD. Nah, waktu itu terus saya setelah tamat SD tahun 74 saya meneruskan pendidikan saya di PGAP Kota Lama atau PGANO Pasar Pon, di pondoknya Bapak Kiai Haji Makfur Hasbullah. Di situ saya menyelesaikan
menyerap atau mencari ilmu pendidikan agama, dan di situ sekolahnya PGA Pendidikan Guru Agama Islam. Dan saya tahun 81 meneruskan kuliah di Unsuri, waktu itu bukan Insuri, kalau sekarang Insuri, kalau dulu Unsuri, Universitas Sunan Giri Ponorogo, Surabaya yang ada di Ponorogo. Dari Fakultas Pendidikan. Itulah kronologi pendidikan saya. Tahun 84 saya menyelesaikan sarjana muda. Terus untuk sarjana lengkapnya saya transfer tahun 2000 di Unmu. Waktu kecil saya cuma terkecimpung di Dukuh Sumbulan, Desa Pelalangan itu, dan kegiatan saya sehari-hari cuma ngaji di Masjid Al-Muqtadir itu dan marahi anak-anak kecil untuk ngaji dan mengembangkan ajaran agama Islam itu. Nah, setelah itu tahun 81 saya juga sudah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Gurupit, sebelah timurnya terminal itu. Setelah saya tamat sarjana muda, saya termasuk juga mengembangkan ilmu agama saya di SN, Sekolah Menengah Pertama Islam di Siman dan di YPIP Panjang itu, Ma'arif itu. Nah, selain saya juga mengembangkan pendidikan secara formal, dan itu saya belum diangkat menjadi guru, saya sudah mengajarkan dengan anak-anak yang ngaji di masjid saya, itu saya ajari pencak silat tradisional. Dan waktu SMP saya juga diajari masalah dunia pencak silat tradisional oleh Pak Kiai Ahmad Abdul Syukur yang sekarang juga sudah meninggal dunia. Pak Ahmad Abdul Syukur itu juga kiainya Masjid Al-Mutolo di sebelah baratnya saya. Itu saya diajari hitungannya apa itu dunia mistik, seperti yang sifatnya mistik itu waktu SMP. Dan saya selain itu saya pada tahun kira-kira 76 saya juga belajar bela diri di perguruan seni bela diri Bathara Perkasa, yaitu yang saya dilatih langsung oleh Bapak Dr. Andes Nur Ajis Kertosari Ponorogo itu. Nah, dan setelah itulah kronologi secara singkat, dan pada tahun 1084 Kiai Ahmad Siddiq itu terpilih menjadi Rois Am PBNU Indonesia, dan Kiai Abdurrahman Wahid yang disebut getol dengan Gus Dur itu terpilih menjadi Tanfidiyahnya NU. Akhirnya dari Kiai Ahmad Siddiq yang terpilih sebagai Rois Am PBNU itu menggagas bahwa NU harus kembali kepada Hitoh Ahmadiyah yang merupakan landasan berpikir. Gagasan itu dikonsep menjadi 3 konsep pada saat itu, yaitu konsep ukhuwah Islamiyah, yang kedua konsep ukhuwah Wathoniyah, dan konsep ukhuwah Basoriyah. Islamiyah yaitu komunikasi yang menghubungkan antara hubungan orang Islam satu dengan yang lainnya, seperti itu. Kalau Wathoniyah itu masalah hubungan kenegaraan, hubungan karo negara, cara bernegara. Dan yang ukhuwah Basoriyah yaitu hubungan sesama manusia, baik itu orang Islam maupun non Muslim, itu kita harus bisa hidup di situ. Nah, dari dasar pemikiran itulah yang tahun 85 Bapak Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rois Am PBNU dan Gus Dur sebagai tanfidnya, itu saya otomatis berpikir tidak mungkin negara Indonesia yang seperti ini kita peroleh tanpa perjuangan, dan tidak mungkin negara Indonesia seperti ini kita peroleh dengan gratis, tidak tanpa perjuangan. Nah, salah satu
hasil dari perjuangan itu dan sampai sekarang kita harus berjuang, yaitu kita termasuk ikut melestarikan berhasilnya negara kita, yaitu negara Indonesia, yaitu menghidupkan budaya tradisional pencak silat. Itu kita termasuk menghidupkan pencak silat. Nah, mulai ada konsep pemikiran ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah dan basoriyah, itulah saya jadikan dasar pada tanggal 1 Maret 1985 dan waktu kecil saya marai ngaji di masjid saya, itu juga mengajarkan kepada anak-anak agar mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Di situ saya mulai merintis mengembangkan apa yang disampaikan oleh ayah saya Mbah Salamun itu, pencak tradisional, dan pengalaman saya dari perguruan-perguruan lain itu mulai saya merintis. Itu pengalaman sekelas info. Pengalaman di bela diri bela diri yang lain, untuk berikutnya nanti saya sambung setelah ini. Untuk tahun 19 kita NU kembali kepada hitoh hasil muktamar 27, itulah saya gunakan konsep pemikiran yang seperti itu, ukhuwah Islamiyah, watoniyah, basoriyah, itu kita gunakan sebagai dasar saya mendirikan perguruan dan mengembangkan budaya pencaksilat tradisional yang saya beri nama Saperti. Itu sih Mas Ibu. Kalau saya bercerita tentang pengalaman dari bela diri, setelah itu tahun 1986 NU menginstruksikan bahwa orang-orang NU atau organisasi NU harus mempunyai wadah sendiri, yaitu wadah pencak silat yang lahir dari Nahdlatul Ulama, yang dilahirkan tanggal 1 Maret ya, 1 Januari 1986. Nah, dari situlah orang-orang NU yang mengembangkan pencaksilat tradisional itu diberi wadah oleh NU, yaitu Pagar Nusa. Disitulah seperti eksis mulai tahun itu mengembangkan Pagar Nusa. Jadi termasuk sejarah berdirinya seperti itu. Nah, setelah saya mengembangkan dari Saperti, mengembangkan Pagar Nusa, mulai tahun itu saya akhirnya kenal, kira-kira pada tahun 94 saya ketemu dengan guru besar dari perguruan ITS Tampar Sakti, Ikatan Tampar Sakti, yang guru besarnya Bapak Zumanilah almarhum. Itu mengajarkan tentang khusus tenaga dalam. Saya diajari oleh Bapak Zumanilah itu yang alamatnya Siman. Tapi sampai sekarang dari perguruan tenaga dalamnya ITS Ikatan Tampar Sakti itu tidak bisa istiqomah karena tidak ada muridnya, tapi anaknya dari Pak Zumani sekarang masih terjun di dunia bisnis. Nah, untuk berikutnya saya ketemu dengan Bapak Kiai Haji Agus Maksum Jawari yang gambarnya juga di pen itu saya bertemu Gus Maksum yang pertama kali pada tahun 85 akhir di kantor cabang NU Ponorogo. Itulah waktu itu saya usia 25, Gus Maksum usia 40. Itu ingatan saya masih ingat betul. Saya menghadap ke timur, kalau nggak salah Gus Maksum menghadap barat, pas tatapan mata itu. Dan Gus Maksum didampingi oleh Kiai Mukhrim, pengasuh Gasmi Ponorogo, juga Pagar Nusa, itu yang ketemu saya. Terus untuk kronologi saya mendalami dunia pencaksilat, pada kira-kira sebelum tahun 2000 saya ketemu dengan Gus Malik dari Trenggalek almarhum, yang sekarang juga sudah meninggal.
di situ juga termasuk guru saya, Ya. dan itu gambarnya di banner itu ada, itu Gus Malik, dan saya juga yang suka roh oleh Gus Malik, dan sebelum tahun 2000 juga saya juga mengasuh menyerap ilmu dari Kencong ya itu, Caruban itu, Kencong. Pun ini Mbah Slamet yang punya pondok. Dulu juga itu saya juga mulai Mbah Slamet. Nah, itu sejarah berdiri seperti itu. Ya. Terus tanggal 1 Juli, tepatnya 15 Juli 1986, sekilas info, itu saya diangkat menjadi PNS. Kalau Ya. tadi saya mengajar itu cuma guru sukuan. Ya. Tahun 86 saya mendapat SK dari pemerintah diangkat jadi guru SD di wilayah Kecamatan Playun, Ponorogo. Setiap saya bertempat di situ, saya mengembangkan budaya Indonesia, yaitu pencak silat semampu saya. Ya. Dan di Bulung juga begitu, di Suko juga seperti itu. Itulah sampai perjalanan sejarah berdirinya Saperti. Berarti untuk Saperti sendiri itu diresmikan berdirinya 1 Maret 85. Itu saya merintisnya. Merintisnya itu. Terus 1 Januari 86 itu untuk PSNU-nya. Iya. Dan Saperti mulai bergabung di situ. Mulai gabung di situ, terus eksis di Paganusa. Baik kalau begitu. Ini berhubungan dengan sejarah, pastinya nama dari perguruan pencaksilat Satria Perkasa ini memiliki makna. Nah, itu maknanya apa, Mbah? Satria Perkasa Sejati itu ya. Iya. Satria Perkasa Sejati itu tertulis di dalam lambang, berarti saya menceritakan falsafah atau ajaran yang ada di lambang ini semua, berarti yang saya sampaikan. Namanya saja. Ya. Namanya saja Satria Perkasa Sejati, disingkat dengan Saperti, Ya. yaitu Satria Perkasa Sejati. Nama itu yang S yang pertama itu sanggup, Ya. A-nya itu akan, Ya. Tri-nya itu 3, A-nya itu ajas. Sanggup akan 3 ajas. Apa 3 ajas itu? Ya. 3 ajas adalah iman, Islam, dan ihsan. Jadi orang Satria itu harus mempunyai landasan etikat, yakin kepada Yang Maha Agung. Berhubung saya ini sudah terlanjur Islam, Ya. sebutan Yang Maha Agung saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut agama yang lain ya, Ya. ada sendiri-sendiri. Itu sanggup. Landasan yang pertama adalah etikot, keyakinan, iman. Itu. Yang kedua, setelah iman kita harus Islam dan menjalankan syariat ajaran agama Islam yang sudah termuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu saja, nggak usah ya panjang lebarkan. Ya. Terus itu iman Islam. Terus yang terakhir adalah ihsan. Kita harus ikhlas, bagus. Jadi Satria mendidik anak-anak menjadi anak yang berakhlakul karimah sesuai dengan namanya, itu Satria. Kalau Perkasa, itu Perkasa mempunyai 2 alternatif, yaitu pertahanan kalimat syahadat bisa, Ya. dan bisa diartikan apa itu orang yang mempunyai fisik kuat. Ya. Jadi orang yang mempunyai fisik kuat otomatis sehat. Ya. Al-ngaqlu salim bijismi salim, mensana mengompare Shan. ajar menteri. Terus sejati, makna dari sejati yaitu setia. Kita harus setia. Setia kepada siapa? Waktu kita masih berada di Gua Garbani Sang Ibu, kita sudah dijanji oleh Allah, katanya seperti itu. Saya sendiri juga nggak ingat, itu cuma katanya aja, dijanji gini-gini, besok kamu di dunia kaya miskin, itu sudah ada perjanjian. Dan juga perjanjian untuk menjalankan bekti kepada Yang Maha Agung. Janji
Iya. T-nya itu taat, I-nya ilahi. Jadi kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul taat. Dari nama itulah kita juga bisa kita ajarkan pada siswa seperti untuk menjadi orang yang selalu taat pada Yang Maha Agung, walaupun toh sebagian itu juga ada yang belum taat, itu wajar, namanya manusia. Iya. Jadi sifatnya mendidik, memiliki akhlakul karimah. Baik, Mbak. Ini jika diperkenankan, Mbak, untuk dijelaskan apa yang menjadi dasar ajaran di perguruan pencaksilat seperti ini? Ajaran yang menjadi ajaran di perguruan seperti Satria Perkaca Sejati, berhubung saya ini berada di negara Nusantara, yaitu negara Indonesia, otomatis yang menjadi dasar ajaran saya tidak lepas berdasarkan Pancasila dan etikot keyakinan ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama, itu yang menjadi dasar. Jadi kalau ada kata-kata NKRI harga mati, itu sudah, ya itulah yang diajarkan di dalam seperti. Baik. Baik, di dalam perguruan pastinya tidak luput dari semboyan atau slogan. Nah, apa semboyan dari perguruan pencaksilat seperti ini, dan mohon untuk dijelaskan makna luhur yang terkandung dalam semboyan tersebut. Monggo Kang Wit. Begini Mbak ya, di dalam seperti kita memakai semboyan ataupun penyemangat dari perguruan kita yang kita ajarkan untuk anak-anak warga seperti, yaitu suwung, pamrih, tebih, ajrih. Artinya begini, seperti adalah sebuah perguruan yang mengajarkan anak-anaknya atau warganya itu untuk sehat lahir batin, sehat mental dan spiritual, yang nanti bisa menjadikan bekal mereka ketika mengarungi kehidupan dimanapun berada, Mbak. Contohnya mungkin nanti kita keluar kota atau keluar daerah dan sebagainya dengan lingkungan yang mungkin tidak kita kenal, yang mungkin itu rawan dan sebagainya. Artinya warga seperti harus punya rasa keberanian, berani menghadapi apapun, tapi kita juga harus punya prinsip kebenaran. Kenapa begitu? Karena apa? Kalau tidak berani, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita punya tidak akan gunanya, kan mungkin Mbak G. Nah, bagaimana bisa anak-anak seperti itu nanti bisa mempunyai keberanian? Maka di seperti inilah, di padepokan kita ini, anak-anak warga seperti diajari untuk mengosongkan hati dari pikiran-pikiran ataupun dari pamrih-pamrih yang kurang baik, kan begitu Mbak. Ketika warga seperti sudah mengosongkan hatinya dari pikiran, dari niat-niat jelek, insya Allah keberanian akan muncul, ketakutan akan hilang, begitu. Oh begitu. Baik, ini kembali lagi ke lambang. Nah, dari nama seperti kita balik lagi ke lambang ini, Mbah. Mungkin bisa Mbah jelaskan makna filosofi dari lambang perguruan pencaksilat Satria Perkasa Sejati. Lambang dari logo bed seperti itu ada garis bingkai segi emas yang warnanya merah putih. Karena apa merah putih? Ya, kita berani karena suci otomatis, dan itu juga merupakan bendera kebangsaan kita. Itu mengandung maksud, berarti itu kan ada dua garis bingkai segi emas. Yang satu adalah mengartikan bahwa di dalam negara Indonesia kita harus mengamalkan 5 khilaf yang di dalam Pancasila. Terus garis bingkai yang berikutnya yaitu juga ada 5. Berhubung kita ini orang Islam, terlanjur Islam, itu kita harus menjalankan rukun Islam yang juga
jumlahnya 5. Itu juga sesuai dengan gerakan-gerakan dari bunga seperti yang diperagakan oleh anak-anak itu tadi. Itu ada maksud dan artinya semua. Itu dari merah putih yang bingkainya 5 itu maknanya itu. Terus warna kuning itu kita harus melangkah serba berhati-hati. Sifat kependetaan. Elek gelem api gelem. Neng sing api ae nek sing elek mboten usah. Terus di situ juga ada bintang 9. Iya. Karena kita bernaung di bawah panji Nahdlatul Ulama yang mengikuti ajaran para wali yang berada di tanah Jawa. Itu ada 9 wali itu. Di situ di dalamnya lagi itu ada lancap-lancap yang jumlahnya 15. Karena di dalam ini ya. Oh iya. Itu juga mengandung makna yang di dalam seperti itu mempunyai jurus pernapasan 15 jurus pernapasan. Oh, gitu. Ya. Terus di situ masuk ke dalam lagi ada 4 penjuru angin. Dan di dalamnya ada huruf Po, huruf Jawa. Nah, di itu ada tumbaknya. Kita membahas dari masalah tumbak. Tumbak itu ada sejarahnya. Tumbak bisa dibilang itu huruf alif. Siapa huruf alif itu sejatinya? Itu nggak usah saya florkan di sini, nanti kurang bagus. Yang maksudnya tumbak di situ dulunya itu sejarahnya di Ponorogo tumbake Ki Demang Ki Ageng Kutu Suryo Alam yang pada waktu zaman penjajahan dulu adalah Suryo Alam itu, Ki Ageng Kutu itu penguasa yang sah dari pemerintahan Hindia Belanda. Itu mempunyai tombak yang namanya tombak Jabardas, kalau nggak salah seperti itu nama tombaknya. Dan tombak itu oleh Raden Katong dirayah. Karena pada tahun itu Raden Katong atau Sunan Katong datang di Ponorogo, terus meluruskan maksud ini ngelobi karo sama Ki Demang Suryo Alam untuk masuk Islam. Dia nggak mau tidak perang. Awal mulanya Bathara Katong itu kalah karo si Suryo Alam karena dia punya tombak itu tadi. Tapi Raden Katong kan seorang yang betul-betul terdidik. Raden Katong anak Brawijaya yang kelima. Itu tombak Jabardas itu dirayah. Sing di situ Niken Gandini. Kowe gelem, aku gelem ngrabi kowe nek kowe gelem nyolongne tombake Suryo Ngalam. Akhirnya tombak Suryo Ngalam kecekel karo si Katong. Akhirnya Suryo Ngalam perang lagi, Suryo Ngalam kalah. Katong menang. Itulah dari sejarah itu saya gunakan sebagai simbol. Mudah-mudahan nanti dari perguruan seperti itu juga mengalami kejayaan seperti Katong di Ponorogo. Nah, di tengahnya dan itu kalau tombak itu kan ngadeg. Ngadeg itu termasuk huruf alif. Nah, itu saya simpulkan sedikit di situ saja, nggak usah panjang lebar. Huruf Po. Huruf Po itu dari kita orang Jawa. Karena di dalam seperti itu nguri-nguri budaya Jawa. Termasuk huruf-huruf Jawa sing mau punah ini jangan sampai punah. Dan dari warga-warga seperti pakai belakon ini memang saya berusaha ngurip-ngurip budaya Jawa. Kita belakon ini jeung Sunan Kalijaga niku. Nah, huruf Po ateges kalau nggak salah. Tolong kalau salah dibetulkan Kang Widodo. Huruf Po itu maksud ateges kiblat tanpa arah. Betul ya? Kiblat tanpa arah itu huruf Po itu. Hakikatnya Allah
ada Di mana-mana. tidak bertempat. Ya. Memang sepintas sekilas makna huruf po ini kalau di parak neneng syariat agak bertentangan. Tapi kalau menurut hakikat memang seperti itu, dan saya tidak salah. Jadi jangan salah tafsir. Ya. Dan ini memang saya berusaha menyisipkan huruf po sebagai lambang karena saya ingin nguri-nguri budaya Jawa. Iya. Terus di situ juga ada sinar bias. Iya. Yang paling dalam adalah sinar putih, bias menjadi kuning itu. Ya. Itu juga mengandung makna. Maknanya apa? Nurullah, sinar hati yang Ya. dalam itu adalah jelas untuk bimbingan yang maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebutan orang Islam. Karena di depan sudah saya katakan saya terlanjur Islam gitu. Iya. Kalau saya bukan Islam mestinya nggak seperti itu. Terus di situ ada 4 arah penjuru angin. Iya. Yang di bawah itu kuning, berarti terus kuning, putih ireng, kuning, merah. Maksudnya di situ bisa diartikan kalau arti ada 2 alternatif sana, maknanya sedulur papat 5 pancar dan sedulur papat 5 pancar. Jadi awak dia lahir ceprot itu wis sedulur papat 5 pancar. Nah pancar itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ya itu untuk gambar apa tali? Ya, ada talinya. Itu 4 penjuru angin ini belum Ya. selesai. Oke. Nah, kita harus hidup di dunia ini. Kita juga harus bergabung dengan alam. Dari angin, Iya. arah angin, dari air, Iya. angin, api, tanah. Iya. Kalau kita bisa menyatu dengan itu, insya Allah yang Maha Agung akan memberikan daya kekuatan yang luar biasa kepada manusia ini. Itu maknanya. Itu diikat dengan tali. Tali di situ bukan tali jagat, karena tali jagat langsung begini, Iya. gitu, ditalikan lagi. Tapi ini tidak. Ini maksud saya dulu juga pernah berguru kepada Pak Jumanilah, yaitu almarhum. Di situ ikatan Tampar Sakti itu juga bintangnya 9, Iya. gambarnya Tampar Sakti. Ini sejarah adalah kolore Suronggolo. Oh. Karena apa? Karena Sapati ingin menghidupkan budaya Jawa ini. Iya. Jadi dan ini juga budaya Ponorogo. Iya. Jadi dari peragaan siswa seperti itu tadi, jurus yang dikolaborasikan dengan tari warok Ponorogo. Oh, Itu yang menjadi seperti itu. ciri khas perguruan Seperti. karena tujuannya untuk nguri-nguri menghidupkan budaya Jawa. Karena itu tadi kan ada nah itu Iya. kan tari ini Warok. riak-riak itu saya kolaborasikan menjadi jurusnya seperti ya satu-satunya perguruan Ponorogo. Itulah yang insya Allah menghidupkan seni budaya Ponorogo. Itu Ya. mudah-mudahan saja. Amin. Iya. Itu yang bisa sampaikan. Siap. Ini masih ada? Iya. Masih ada ya? Oh, rantai. Rantai. Iya. Yang rantai 7 rantai. Di dalam tubuh manusia itu ada roh yang namanya roh jasmani. Roh itu kan roh satu dengan yang satu harus keterkaitan. Iya. Roh jasmani itu yang menggerakkan fisik ini, dan di dalam roh jasmani itu ada roh rohani, dan di dalamnya roh rohani itu ada roh rohani. Di dalam coba sedikit, dalam roh rohani ada roh rohmani. Itu yang 4 itu. Iya. Yang kelima adalah roh nurani, dan yang nomor 6 adalah roh idofi. Yang terakhir adalah roh kudus. Ini bangsa jelunan kabeh.
semuanya. Itu Iya. yang dipelajari di dalam perguruan Sapati seperti itu. Jadi tidak cuma gerakan fisik saja. Ya, Jadi maksud saya berantai ini kan gandengan. ya, Jadi roh ini tidak bisa terlepas. Roh jasmani harus ada roh rohaninya. iya. Jasmani nek gak enek rohani ini Tidak bisa jalan. nggak bisa jalan. Ya. Rohani kalau nggak ada jasmaninya itu bukan manusia, demit. Kan gitu ya. Nah, itulah dan seterusnya itu gitu aja. Baik, terima kasih. Di dalam perguruan pastinya ada tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan di perguruan pencaksilat Satria Perkasa Sejati ini ada berapa? Monggo Kang Wit. Oke. Di dalam Saperti itu ada tingkatan yang namanya sabuk. Artinya sabuk itu tetap kita mengacu kepada sabuknya pagar nusa, yaitu hijau, cuma ada stripnya, Mbak. Strip pertama adalah strip putih. Itu yang pertama, nanti ditembus selama 3 bulan, nanti naik tingkat lagi menjadi strip kuning. 3 bulan, kita tunggu 3 bulan, nanti naik lagi ke strip biru. Terakhir untuk menjadi warga Saperti itu nanti sabuk warganya berwarna merah. Jadi ada 4, Mbak. 4. Ya 4 kita tembus selama 3 bulan yaitu 1 tahun. Begitu. Ya, gitu. Jadi dan ini mohon izin kalau diperbolehkan ya, materi apa saja sih yang diberikan di perguruan pencaksilat Saperti ini? Materi. Kang Wawan, yang Kang tahu? Monggo. Belum. Ini Seperti yang sudah dingendikan guru besar bahwa kita di Saperti itu bukan secara hanya fisik, tapi juga batin kan. Jadi pertama materinya adalah materi fisik, gerak jurus, olahraga itu, dan juga ada materi pernafasan, tenaga dalam. Nanti setelah itu untuk tingkat selanjutnya mungkin kita mengarah kepada pelajaran kebatinan, kan gitu. Kalau sudah warga baru kebatinan ya kayak gitu. Jadi nanti ilmu batin atau ilmu spiritual itu nanti bisa dipelajari setelah warga. Oh, seperti. Jadi ketika tingkatan setelah warga itu sudah kayak gitu. Maksudnya ada tingkatan lagi nggak kayak gitu? Ada, Mbak. Cuma tingkat 1 dan tingkat 2 kan gitu. Jadi setelah warga nanti ada tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 itu nanti diajarkan tentang dasar-dasar dari spiritual itu sendiri, tapi belum sampai ke dalam kan begitu. Nanti kalau sudah tingkat 2 sudah baru diperdalam lagi kan begitu. Baik. Dari semua yang udah dijelaskan ini, pastinya ada ciri khas dari perguruan Saperti ini. Apa yang menjadi ciri khas dari perguruan pencaksilat Saperti ini? Kang Wanto mungkin? Ya, sebelumnya yang pernah dari awal disampaikan Mbah Marno, memang untuk ciri khas Saperti sendiri kan memang Saperti ini lahir dari Ponorogo. Jadi kita yang membedakan dari gerak pencaksilat yang lainnya bahwa kita mengadopsi dari gerak warok atau gerak yang perkasa itu tadi. Soalnya kita memang ingin benar-benar membangun image bahwa ini benar-benar pencaksilat yang lahir dari Ponorogo. Jadi di dalam pencaksilat Satria Perkasa ini kita tunjukkan keperkasaan kita. Itu yang jelas membedakan dari perguruan lain, gerak langkah warok, gerak langkah pencak yang beda dengan yang lain yang pasti. Dan juga menyeimbangkan antara alam yang disampaikan Mbah Marno, kita mengadopsi gerak jurus belajar dari alam semesta yang ada di sekitar kita. Seperti perguruan-perguruan lain mungkin ada yang meniru dari gerak-gerak dari hewan atau dari bermacam-macam gerak lah istilahnya, bermacam-macam
kesimpulan yang diambil kalau kita itu memadukan gerak alam dan keperkasaan gitu. Itu yang membedakan. Untuk saat ini dari awalnya dirintis tahun 1985 sudah sejauh mana perkembangan perguruan pencaksilat Satria Perkasa Sejati ini di Indonesia, khususnya di Kota Ponorogo? Ya, melihat sejarah perkembangannya berawal dari Mbah Marno yang dari awal masuk SMP saja sudah bisa melatih, itu pasti sudah tidak diragukan lagi, Mbak. Kalau untuk wilayah Ponorogo sendiri, saya yakin dari tiap sudut, khususnya yang ada di Kota Ponorogo sendiri ini sudah mengenal Mbah Marno dan perguruan ini semua. Jadi untuk perkembangannya dari mulai wilayah paling selatan sampai ujung timur, katakanlah seperti arah penjuru angin khususnya di Ponorogo, insya Allah semua sudah mengenal perguruan ini. Dan dari perkembangannya yang Mbah Marno melatih dari awal tahun 85, katakanlah bangkitnya berdirinya Saperti, otomatis kan sudah melahirkan beberapa siswa dan warga. Nah, ini dari siswa dan warga ini otomatis dia berpindah kota, berpindah ke wilayah, istilah katakanlah hijrah, yang ada di awalnya dari Ponorogo pindah ke Sumatera, pindah ke provinsi-provinsi yang lain. Alhamdulillah untuk perkembangan Saperti sekarang sudah katakanlah masuk ke wilayah-wilayah Indonesia meskipun belum semuanya gitu. Sudah. Alhamdulillah sudah. Yang ada di Sumatera termasuk Palembang dan Musirawas itu di sana sudah buka latihan beberapa cabang. Terus yang kemarin itu juga hadir di Bali. Di Bali juga. Terus insya Allah nanti kalau waktu luang atau diizinkan, nanti ada saudara yang sekarang mau melatih di provinsi Maluku, insya Allah nanti. Ya semoga setelah ini nanti bisa berkembang tidak hanya di Indonesia tapi juga insya Allah bisa ke mancanegara gitu, tujuannya gitu. Iya, tujuannya dan harapannya seperti itu. Baik, ini mungkin ada pesan dan harapan dari Mbah Marno, Kang Widodo sama Kang Wanto tentang perdamaian dan pelestarian pencaksilat agar pencaksilat ini benar-benar mewujud sebagai budaya bangsa kita yang adiluhung. Begitu. Monggo, Mbah. Karena kita ini berada di wilayah Nusantara, Ya. Indonesia yang beribu-ribu pulau, Ya. mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan itu termasuk Indonesia adalah negara yang berhasil menggabungkan, mengharmoniskan antara agama dan budaya, Ya. antara agama dan negara. Nah, otomatis di situ salah satu budaya kita yaitu seni pencak silat. Ya, dari situlah Maria Indonesia ini, dan ini saya tujukan untuk para praktisi, para pelatih pencaksilat, para praktisi pencaksilat dan para pelatih pencaksilat dan siswa pencaksilat. Iya. Secara umum, bukan cuma seperti saja, dan kepada semua warga pencaksilat dan anggota pencaksilat di Indonesia ini yang perlu ditanamkan adalah niatkanlah di dalam lubuk hati yang dalam untuk belajar pencaksilat ini
agar kita mempunyai rasa kemanusiaan, sehingga kita bisa menjaga perdamaian dan kerukunan umat beragama, dan siapapun kita harus rukun, dan kita harus merapatkan barisan untuk menjaga Indonesia berkembang, untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Iya. Karena apa? NKRI adalah harga mati. Jadi kita ini kita tujukan kepada semua praktisi pencaksilat dan semua pelatih pencaksilat, semua siswa pencaksilat, semua warga pencaksilat, dan semua anggota pencaksilat, baik dari perguruan manapun, untuk niat yang baik, yang dalam, dari lubuk yang dalam, untuk berlatih pencaksilat itu dilandasi dengan rasa kemanusiaan dan bisa menjaga perdamaian dan keutuhan negara NKRI. Karena apa? Ancaman di negara kita pasti ada, masalah pasti ada, dan tantangan pasti ada. Tapi kalau kita bisa melestarikan budaya itu, insya Allah tantangan itu bisa kita atasi. Rawi-rawi rantas, marang-marang butuh. Walaupun toh saat ini kita masih tertinggal dalam bidang sains teknologi finance, gitu. Itu kalau kita mau melestarikan seni budaya Indonesia, kalau kita dari perguruan seni budaya pencaksilat, nanti yang akan mengancam, yang akan menghancurkan negara NKRI nanti pasti tidak bisa, dan kita menjadi bangsa yang sangat terhormat dan kuat, dan kita harus bisa mencari jati diri kita dari pencaksilat itu. Kalau kita sudah mempunyai jati diri, jangan sampai kita terpengaruh oleh yang radikal kanan dan ekstrim kiri. Kalau tradisi budaya ini kita bangun dengan yang baik, insya Allah walaupun negara ini terancam tergoyah, insya Allah kita bisa menyelamatkan negara kita ini, dan kita selamat dari radikal kanan dan ekstrim kiri. Masalah radikal kanan nggak usah saya bahas, sudah ada yang bahas ini, dan ekstrim kiri nggak usah kita bahas. Yang penting kita melestarikan budaya pencaksilat. Jadi harapan saya, semua anggota pencaksilat, semua warga pencaksilat, semua pelatih pencaksilat, marilah kita bersatu untuk membentengi negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari ancaman manapun dan tantangan manapun. Baik. Itulah yang pesan yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Mbak Warno. Monggo Kang Wit. Mungkin bisa saya tambahkan untuk pesan kepada semua para pendekar ataupun pelaku-pelaku pencaksilat, dengan semangat kita itu mengembangkan tradisi budaya asli kita agar nantinya bisa dikenal oleh kalangan anak-anak muda, mengimbangi era sekarang yang sudah banyak budaya-budaya asing ya Mbak ya, yang sudah masuk di dalam negara kita. Maka kita monggo sama-sama kita dari perguruan manapun, dari perguruan apapun, dengan disiplin ilmu apapun, mari kita terus meningkatkan kesadaran anak-anak muda kita, generasi muda kita untuk mencintai budaya kita sendiri, tradisi kita sendiri, khususnya yaitu pencaksilat, dengan damai, dengan kerukunan, dengan kasih sayang, seduluran, jangan dengan yang baik, tidak harus kita dengan
egois masing-masing, sehingga nanti dimanapun kita berada, disitulah nanti kedamaian dan juga ketentraman akan tercipta, kan begitu. Ya. Dari Kang Wanto, monggo. Pesan untuk para pelatih maupun para pendekar dari perguruan lain, marilah kita saling menjaga, saling merangkul. Memang setiap perbedaan itu ada hikmah. Jadi marilah kita ambil hikmahnya dengan perbedaan itu, supaya kita tahu betapa indahnya taman yang ditumbuhi berbagai macam bunga daripada hanya satu bunga yang satu warna. Alangkah indahnya jika ditumbuhi berbagai macam bunga, tapi dalam rangkulan satu yang sama, yaitu dengan nama taman. Sungguh sangat indah bila taman itu kita pelihara dengan saling berangkul, saling menyirami, saling mengingatkan, daripada kita saling bercerai-berai. Mungkin itu dari saya, Mbak. Ya. Baik, Mbah Warno, Kang Wit sama Kang Wanto, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan untuk berbincang-bincang. Ya, semoga apa yang disampaikan itu dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Ya. Sukses selalu untuk perguruan pencak silat Satria Perkasa Sejati. Iya. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami Warta Jawara bersama pengurus perguruan pencak silat Satria Perkasa Sejati Ponorogo, yaitu Mbah Sumarno, sarjana agama, guru besar perguruan pencak silat Saperti Ponorogo, lalu Kang Widodo selaku Ketua 1 Bidang Keorganisasian Perguruan Pencak Silat Saperti Ponorogo, serta Kang Wanto, Ketua 3 Bidang SDM Perguruan Pencak Silat Saperti Ponorogo. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain, ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.